berdiri sambil nyuci, tiba-tiba ditempelkan kontolnya dia, ditempelkan burungnya dia ke pantat saya. Saya teriak dan Abu Nasr bersama dengan keluarganya alhamdulillah baik sekali dan sangat baik memperlakukan saya. Tapi sewaktu itu pas liburan sekolah, Abu Nasr bersama keluarganya mau berangkat ke Jeddah karena liburan sekolah. Mereka sering, ya tahulah Pak, orang Saudi biasanya kalau liburan keluar kota begitu. Tapi akhirnya saya ada orang yang butuh pembantu, dan itu adalah saudaranya sendiri yang bernama Aid Isbai Al-Ruisani namanya. Dia bekerja sebagai tentara. Di sana saya kerja hampir 1 tahun 14 bulan, seingat saya di sana. Selama di sana saya tidak pernah menerima gaji sama sekali. Dan saya dikasih gaji pas waktu itu yang ada sama Abu Nasr tadi, yang agensi saya yang mengambil saya dari Indonesia. Dia mengasih gaji sama saya 1.200. Karena saya yang dari Jeddah saya nggak digaji, dan sisanya 1.200 itu dari gajinya dia, juga sama yang dari Mekah. Saya yang dari Jeddah maksud saya digaji. Nah terus habis itu dan saya kerja di rumahnya Aid Isbai selama 1 tahun lebih. Saya nggak pernah digaji sama sekali, bahkan semua makanan dan resiko saya tanggung sendiri di situ. Anak-anak juga semuanya mustilah, anak-anak semuanya pada nakal-nakal. Jadi terus yang kedua setelah 1 tahun lebih di rumahnya Aid Isbai Al-Ruisani, saya dipindah. Saya tidak boleh bawa baju satupun, bahkan baju satu yang saya pakai dan abaya itu yang saya bawa. Saya tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa baju satu juga tidak boleh. Saya harus, ya apa yang ada sama diri saya itu yang dibawa. Setelah itu saya dititipkan di sebelah rumahnya Abu Nasr tadi dan dibalikin lagi ke sana. Saya tinggal 3 hari di sana. Saya kerja apa adanya lah, ya selama 3 hari. Setelah itu si madam bilang sama saya bahwa, Nur, kenapa majikan kamu kok nggak mau sama kamu, padahal kan kamu baik, katanya. Saya nggak tahu kalau majikan saya udah nggak mau sama saya lagi. Katanya dengan alasan gaji kamu terlalu besar, dan gaji 800 dulu itu sudah terlalu besar, dan sedangkan itu gaji sudah istifak dari PT. Semua gaji naik jadi 800. Dari sana saya kerja 3 hari dan alhamdulillah saya dikasih uang mungkin ada 200. Itu buat pegangan saya. Terus habis itu majikan saya si Aid Isbai datang bawa mobil, dan baju saya dengan sangat tidak terhormat ditaruhnya di plastik sampah warna hitam. Dan itu pun juga sudah, yang baju yang semuanya saya tata di lemari, semuanya dibongkar, dilihat satu persatu apakah saya mencuri atau tidak. Tapi ternyata dengan sangat tidak terhormat, pakaian saya semuanya ditaruhnya di plastik sampah dan dikasih sama saya. Terus saya diajak keluar, katanya ditunggu sama Baba Aid di mobil di depan rumah. Terus habis itu saya diajak ke jalan yang tempat sepi, diajak ke tempat sepi di pegunungan. Saya di sana dipepet 2 mobil, yaitu adalah mobilnya Bapak Aid sama Bapak Suud. Ya, aku nggak tahu, lupa namanya, nama marganya aku lupa. Dia juga sama-sama tentara, temannya Aid Isbai. Terus habis itu, maaf Pak ya, saya sambil kerja soalnya takut kesiangan nanti majikan marah. Yang penting saya sudah kasih bukti bahwa saya udah nunjukin waraga dan surat-surat yang ada
yang saya pegang. Terus dari situ saya dipindah kerja ke rumahnya Suud SBI tanpa ada persetujuan dan tanpa ada gaji yang tertulis, dan maupun uang gaji saya yang udah terbayar enggak sama sekali. Saya sama sekali tidak diberi uang, tidak diberi gaji, bahkan hanya bawa baju yang saya bawa dari Indonesia waktu itu. Setelah dari sana, setelah saya kerja di rumahnya Suud siapa namanya ya, pokoknya marganya seingat saya Al-Ruisani begitu. Dia sama kerjanya jadi tentara. Terus saya kerja di sana juga hampir 17 bulan. Di sana mungkin saya mengirim uang mungkin hanya 4 kali dan 5 kali, dan itu pun gaji sudah masih tetap sama 800. Saya susah untuk meminta uang saya gaji, saya susah banget. Bahkan majikan saya yang si Suud ini memperkosa saya dengan apa namanya, dia bilang kalau tidak menuruti saya, kamu akan saya bunuh begitu. Jadi saya merasa takut, akhirnya saya berani untuk apa namanya, dengan cara diperkosa, dengan cara kekerasan, ya akhirnya saya kena juga. Habis dari situ tidak berhenti dari si Suud, saya juga dibuat giliran oleh adiknya majikan perempuan, dan mereka semuanya juga tentara, tapi saya sudah lupa siapa namanya. Dan dari sana saya mendapat masalah lagi. Setelah hampir 1 tahun, hampir 1 tahun 7 bulan mungkin, saya bilang saya punya masalah karena saya menitip pulsa. Pas waktu itu saya beli HP jadul lewat teman saya, dan saya nitip pulsa sama adik majikan, maka dibelikan. Tapi pas waktu itu majikan pinjam HP saya dan ngelihat nomor-nomor yang ditelepon adalah adiknya untuk mau disuruh jemput ke rumah saya karena majikan saya pingin main ke rumah mertuanya. Nah pas waktu itu saya dapat masalah, hanya karena masalah sepele. Saya nitip pulsa dan tolong di SMS-in kalau nggak sempat kesini. Saya kasih nomor HP saya, tapi ternyata majikan saya dia menuduh saya udah bermain, saya udah selingkuh, udah mungkin saya sembunyi-sembunyi dari dia. Akhirnya majikan berusaha mukul saya. Kenapa? Adik saya tahu nomor kamu, katanya bilang gitu. Ya akhirnya dari situ saya pindah. Saya bilang karena di rumah saya kontrakan, di bawah rumah ada yang namanya Abu Nasr. Abu Nasr ini adalah penjual beli pembantu yang ilegal juga, yang dipekerjakan di sana dengan gaji 1.000 atau 1.200. Di sana banyak banget orang-orang yang sudah ikut sama Abu Nasr tersebut, dan mereka alhamdulillah betah. Ada satu pembantu dari Indramayu namanya Inah yang pernah ketemu pas waktu saya buang sampah. Si Inah bilang, kalau majikan kamu kurang baik, kamu mendingan kabur dan kamu ikut kantor, gaji kamu lebih besar, dan insya Allah kamu gak akan bakal sakit hati oleh majikan, karena kita punya pegangan bahwa kita itu kerja bulanan, kita bukan miliknya dia, jadi majikan enggak semaunya sendiri, seperti itu. Akhirnya selagi saya ada masalah, saya bilang sama majikan saya bilang, kalau kamu sudah nggak suka sama saya, tolong jual saya di rumah bawah itu, karena di rumah bawah itu adalah si Abu Nasrnya penjual beli pembantu yang dipekerjakan bulanan. Saya seperti itu. Nah akhirnya saya ngomong seperti itu, majikan saya setuju.
Dan waktu itu mungkin seling satu hari saya dibawa ke kantor. Dan dari situ saya juga tidak dikasih gaji lagi. Cuman 4 kali atau 5 kali saya terima gaji. Waktu itu hanya sebulan ya. Gaji waktu itu hanya sebulan dan nggak lebih. Memang tidak ada bukti. Terserah Bapak mau percaya sama saya ataupun tidak, saya sendiri juga nggak apa-apa lah. Saya juga pasrah sama yang kuasa lah. Hanya yang kuasa aja yang tahu ucapan saya benar atau tidaknya. Terus habis itu saya kerja di kantor di Mahtab. Nggak tahu saya tempatnya Mahtab itu di mana. Cuman seingat saya katanya di Al-Kharj gitu. Nah, setelah itu majikan memperkerjakan saya kerja bulanan. Saya sengaja tidak pulang 2 bulan 3 bulan saya tidak pulang karena saya pikir saya akan ngambil uang semuanya setiap 2 bulan 3 bulan dan saya mengumpulkan uang. Tapi nasib nggak bagus, nasib kurang bagus. Saya nggak sabar, setiap kali saya harus pulang ijazah untuk meminta uang gaji saya harus melayani mudir dulu, saya harus melayani bos dulu, baru uang saya bisa keluar. Itu pun tidak uang saya tidak keluar semuanya. Tidak hanya saya aja yang dibuatnya seperti ini, tapi banyak, bahkan semuanya. Pembantu yang terlihat cantik, si bos harus manggil dia dan melayani dia. Dari situ nanti uang bisa keluar kalau sudah melayani si bos demi gaji yang udah dipegang sama majikan, udah dipegang sama mudir, dan dari situ biar keluar juga. Jadi semua pembantu dulu mau melayani si bos karena biar keluar uang gaji yang sudah disetor sama majikan, sama mas'ulnya, sama mudirnya. Begitu. Di sana saya kerja 1 tahun 19 bulan. Ya, 1 tahun 19 bulan. Di sana mungkin saya bisa ngumpulin uang 24 kali. 24 kali, seingat saya 24 kali jika dikumpulkan dari majikan-majikan yang pertama, kedua, dan ketiga. Seingat saya pegang uang waktu itu, bukan saya pegang, yang ada di kantor jumlahnya 24 kali. Tapi karena saya sudah takut, saya sudah capek, saya ingin cari majikan yang benar-benar baik dan tanpa harus melayani majikan, lagian juga itu dosa. Jadi saya bilang bahwa saya berencana untuk kabur dari kantor itu. Tapi akhirnya ya saya berhasil kabur karena saya tidak mau melayani majikan. Lagian itu perbuatan zina itu dosa. Perbuatan zina itu dosa. Saya memang kaburan, tapi saya nggak munafik. Walaupun postingan saya di Facebook seperti itu semuanya hanyalah, sebenarnya banyak banget masalah yang saya timpa, yang saya rasakan banyak banget. Hanya Facebook itu teman saya, dimana di sana aku bisa menemukan kebahagiaan di sana. Dimana di sana ada banyak teman-teman yang suka ngajak bercanda, ya pokoknya seru lah, bisa menghibur saya, intinya seperti itu, nggak lebih dari itu. Ya, terus akhirnya saya lanjutkan lagi, Pak. Setelah saya kabur, mungkin itu sudah masuk 4 tahunan lebih. Saya nggak pernah dapat gaji. Bahkan 24 alim uang dibuang sia-sia seperti itu. Tapi setelah itu saya bekerja bulanan, alhamdulillah gaji lancar, alhamdulillah aku bisa ngirim uang buat keluarga, buat anak. Tapi pas waktu itu ada pemutihan lagi dan saya ikut lagi. Pas waktu itu pertama kali pemutihan saya baru kabur pas waktu kartu HP di Arab Saudi
harus pakai KTP. Di situ saya mulai kabur dan ada omongan bahwa semua TKW harus dipulang.